Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Nepto di sini ya. Di video kali ini gue akan bahas salah satu project yang banyak banget di request oleh teman-teman nih. Jadi dari kemarin tuh komentar di beberapa video gue tuh, kok bahas POSI dong, bang bahas POSI dong. Nah sekarang gue akan coba bahas atau mereview dari project Position Exchange gitu atau tokennya itu POSI ya. Jadi pertama di sini kan ada coin market cap ya. Jadi dia sebenarnya sudah masuk coin market cap di rank 2819. Namun di sini untuk datanya seperti market cap, self report, circulation supply, market cap atau market volume dan lain-lainnya itu dia belum jelas gitu loh. Jadi saran gue sih jangan lihat di coin market cap ya untuk harganya, untuk chartnya. Itu kan bisa lihat nanti di Dex Guru ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi untuk chartnya. Cuma dia di coin market cap itu dia lagi ada airdrop. Nah ini mungkin kalian bisa ikutin nih, masih ada masuk waktu 6 hari buat dapetin airdrop. Jadi kalau kalian hoki ya kalian dapat 2 POSI token secara gratis gitu loh ya. Langsung kita review aja dari websitenya. Jadi POSI itu dia project apa sih? Position Exchange ini fokusnya ke apa? Jadi sesuai namanya Position Exchange, jadi pada dasarnya adalah gini, dia pengen fokus mengembangkan sebuah exchange yang terdesentralisasi gitu loh. Jadi seperti kita tahu ada namanya CeFi dan DeFi. Kalau CeFi itu adalah centralized finance. Seperti apa? Contohnya seperti Binance, toko kripto, Indodax, Pintu, Thrift dan lain-lainnya itu merupakan CeFi atau centralized finance. Lalu DeFi itu seperti apa? DeFi itu adalah sebuah decentralized finance di mana dia ini tidak dipegang atau dimiliki oleh institusi tertentu gitu loh. Ya, jadi dia berjalan atas komunitas. Contohnya apa? Contohnya PancakeSwap yang paling terkenal, ya. Lalu ada Bakery Swap, lalu apa ya? Uniswap, SushiSwap dan lain-lain. Radium itu juga merupakan DeFi gitu loh. Nah, si Position Exchange ini pengen mengubah exchange konvensional atau centralized exchange itu menjadi fokusnya ke decentralized exchange gitu loh. Jadi ya dia exchange-nya adalah versinya si decentralized seperti itu. Nah, dia ini dibangun di atas jaringannya Binance Smart Chain ya. Jadi awalnya dia dibangun di Binance Smart Chain pada tahun ini 2021 Februari ya. Lalu dia fokusnya ingin ke trading protocol operation ya. Jadi fokusnya adalah ke orang-orang yang suka melakukan trading. Namun dia juga ada staking juga untuk yang suka jangka panjang. Namun fokus utama dia itu untuk para trader gitu loh. Ya, jadi fokusnya untuk para trader. Alasan apa? Alasannya adalah karena nantinya fee transaksi atau fee trading itu yang akan memberikan keuntungan untuk para holder kayak gitu. Jadi fokus utama dia adalah pengembangan untuk sebuah aplikasi trading yang dimana aplikasi trading ini secara terdesentralisasi. Intinya sih seperti itu kayak gitu. Jadi simple ya. Oke. Nah, dia di BSC kan udah ada, udah di audit Certik juga, CoinMarketCap udah masuk, Trust Wallet, CoinGecko, Bitcoin.com, Binance Smart Chain, Cointelegraph, dan DeFi Pulse ya. Jadi udah masuk. Nah, di sini untuk feature utamanya saat ini adalah pertama invest, di mana invest ini untuk para holder token POSI itu kalian bisa melakukan staking pool gitu loh. Jadi kalian bisa melakukan staking pools single ya. Kalau pools itu kan single token gitu loh. Lalu kalian bisa juga melakukan farming ya. Jadi kalian bisa staking farm di mana kalian menjadi seorang penyedia likuiditas, itu ada juga kayak gitu. Oke ya, jadi kurang lebih mirip sama aja kayak PancakeSwap untuk bagian investnya. Lalu dia ada build ya, membangun. Nah, dia ini dibangun di fokus itu ke VMM ya. Jadi VMM itu nanti dia akan bangun sebuah aplikasi trading ya secara decentralized. Nah, nantinya dia akan buat mainnetnya sendiri gitu loh. Jadi dia akan melakukan peluncuran mainnet itu rancangan bulan September, lalu pertukaran posisi kemudian akan pindahkan ke multi chain untuk mengurangi biaya gas on chain. Jadi kalau kalian melakukan transaksi atau kalian melakukan exchange gitu ya, kalau di Binance ataupun di toko kripto itu fee tradingnya kan sekitar 0,1% doang ya. Tapi kalau kalian melakukan transaksinya itu di DeFi, contoh di jaringan BSC, lalu kalian
kalian tuker koinnya misalnya di PancakeSwap. Nah, itu kan kalian bayar smart contract-nya kan itu kan kalian bayar ya. Jadi kalian tiap melakukan pertukaran koin, kalian bayar menggunakan BNB untuk gas fee-nya. Lalu di situ juga ada fee trading-nya di bawahnya ya. Nah, itu kalian kan kena dua-duanya. Makanya nanti dia akan pindah mainnet, dia bikin multi multi on-chain mainnet supaya biaya transaksi ketika kalian melakukan pertukaran koin itu jauh lebih murah gitu, jauh lebih rendah ya. Jadi itu diperkirakan mungkin sekitar bulan Oktober kali ya, karena pada bulan Oktober itu dia akan meluncurkan aplikasi smartphone-nya atau selulernya kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa melakukan transaksi menggunakan aplikasinya dia kayak gitu. Jadi kayak Binance saja punya aplikasi di handphone. Lalu fitur selanjutnya itu thread ya. Dia ini menjanjikan bahwa trade dia itu on-chain itu derivatif dengan high leverage, low fees, low slippage, dan gas cost ya yang tadi gue bilang ya. Jadi biaya gasnya itu rendah, biaya fee transaksinya itu juga rendah, lalu slippage-nya juga rendah. Namun baik lagi di sini dia bilang kan mengurangi biaya bukan menghilangkan. Jadi beda ya, menghilangkan sama mengurangi gitu loh. Jadi perlu dicatat kalau dipikir-pikir misalnya nih anggap aja kita di Binance transaksi itu cost trading tuh 0,1% tiap kali melakukan trade. Namun kalau di aplikasinya dia yang di Posi ini ya, itu kalian udah bayar low fee, maksudnya kalian bayar fee trading, anggap fee tradingnya 0,0 sekian. Tapi nanti kan harus bayar lagi gas cost-nya, gas fee-nya. Nah, itu bayar lagi. Jadi kita harus tahu nih kira-kira nantinya rencananya si Posi ini itu low fee-nya ini berapa, di angka berapa, lalu gas cost-nya itu di angka berapa. Kan totalin apakah itu jauh lebih rendah dengan biaya trading di aplikasi exchange CeFi atau lebih tinggi gitu. Kalau lebih tinggi mah percuma gitu. Cuma kalau lebih rendah ya berarti lebih bagus ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, keuntungan lainnya menggunakan decentralized apa? Keuntungan lainnya adalah nggak perlu namanya KYC ya. Jadi kalau kalian saat ini kalau kalian daftar di Binance itu kan harus KYC. KYC itu kayak kalian foto KTP, lalu kalian foto selfie, Tokopedia juga semua KYC sekarang ya. Jadi itu syarat-syarat yang diperlukan di berbagai negara untuk supaya menjaga keamanan, tujuannya sih seperti itu. Nah, namun dengan DeFi itu kalian nggak perlu namanya KYC, jadi kalian bisa menjual token, kalian bisa membeli koin segala macam tanpa harus mendaftarkan biodata diri kalian atau foto KTP atau KYC, intinya seperti itu, kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya plus minusnya. Nah, lalu di sini ada tokennya ya, Posi ya. Jadi Posi ini merupakan native token BP20 ya, dibangun di BSC. Ya, dia ini sebagai backbone atau tulang punggung dari ekosistemnya si Position Exchange. Di mana yang pertama fungsinya adalah token buyback and burn ya. Jadi nanti dia akan mengenerate trading fee yang akan digunakan, trading fee-nya ini digabungin, dikumpulkan lalu akan digunakan untuk melakukan pembelian Posi token kembali dari exchange. Lalu hasil pembelian dari token Posi itu akan di burn ya, akan dikirim ke wallet, dikirim ke Dead Wallet supaya harga Posinya naik karena sirkulasinya berkurang, harganya bisa naik seperti itu. Jadi dia ini mekanisme deflasi ya, mekanisme deflasi. Lalu next itu ada DAO ya, developed by the community atau Decentralized Autonomous Organization ya. Jadi ini DAO, jadi kalian bisa menggunakan Posi token itu sebagai DAO. Lalu next ada stake and earn, yang tadi gue bilang ya. Jadi kalian bisa melakukan staking pools maupun farms ya, dengan di sini dia ada bilang dengan applying 1% fee to each transaction and distributing to all token holder. Jadi dia punya sistem di mana setiap ada orang melakukan transaksi di aplikasinya dia itu akan dikenakan biaya 1% fee transaksi, di mana 1% fee transaksi ini akan didistribusikan kembali ke para seluruh holder dari Posi token.
Jadi seperti itu ya. Jadi kalian dengan melakukan hold posi token sendiri, setiap ada orang yang melakukan transaksi, maka kan akan berhak mendapatkan distribusi sebesar 1% ya. Tapi bukan artinya kalian dapat 1%, enggak. Maksudnya 1% itu misalnya 10.000. Lalu 10.000 ini akan dibagi pecah lagi ke seluruh pemegang dari posi token kayak gitu. Oke, lalu next itu adalah position exchange NFT. Nah, nanti dia ada NFT protokol. Kemungkinan besar nantinya kalian bisa membeli NFT yang menarik atau yang unik gitu, yang limited edition dari keluaran Position Exchange dengan menggunakan Posi Token, di mana nantinya NFT ini nanti bisa di stakingkan atau NFT pools ya. Jadi kalian bisa melakukan staking pakai NFT-nya protokol atau NFT-nya Position Exchange untuk mendapatkan token Posi lagi kayak gitu. Jadi dia mirip kayak si ini siapa namanya yang logo dinosaurus tuh, gue lupa tiba-tiba. Jadi intinya kalian bisa melakukan staking menggunakan NFT kayak gitu. Lalu ini sama aja sih ya kayak yang tadi, ini yang pertama. Cuma yang ini dia fokusnya adalah dia punya namanya anti-whales ya. Jadi dia ini karena fungsinya sebagai deflationary token, lalu dia juga anti inflasi, lalu dia juga sebagai anti-whale, lalu dia ada harvest lookup period. Jadi kalau kalian melakukan staking lalu kalian melakukan harvest, itu nggak akan langsung masuk wallet kalian, nggak. Dia ada namanya harvest lockup period, atau hasil harvest kalian, hasil bunga yang kalian dapatkan itu akan dikunci dulu beberapa waktu, baru bisa kalian tarik kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak ada orang yang tiba-tiba melakukan dump harga gitu. Dia beli, dia tarik hasil stakingannya langsung dijual, nggak ada kayak gitu. Jadi fungsi dia di harvest lookup seperti itu. Lalu dia ada anti-whale di mana misalnya ada satu holder wallet yang memegang token Posi itu mencapai 5% lebih, 10% lebih, di mana pokoknya kalau dia jual semua tuh bisa menggoyangkan harga pasar. Langsung harga pasar tuh anjlok. Nah, itu namanya anti-whale. Jadi dia membuat sistem di mana orang nggak bisa menjual tokennya secara banyak secara sekaligus kayak gitu. Lalu token burn and emission rate control to keep the Posi token stable ya. Jadi nanti dia ada namanya gini, kalau kalian staking pools itu kan ada namanya emisi. Jadi kalau kalian staking pools maupun farm itu ada namanya emisi. Contoh kayak PancakeSwap itu emisinya kalau nggak salah sekarang 9 per satu blok ya, kalau nggak salah, gue agak lupa 9 apa 10 per satu blok. Nah, sama nanti di Posi juga ada namanya emisi, di mana setiap bloknya akan menciptakan Posi token baru. Nah, supaya tokennya itu nggak beredar banyak, itu emisinya itu bisa dikurangi kayak gitu. Jadi dia nanti kalau memang menurut komunitasnya itu bahwa Posinya udah kebanyakan di market ya, udah kebanyakan dicetak, maka mereka itu bisa mengajukan atau si pihak dari Posi itu bisa mengubah emisinya menjadi lebih kecil lagi ya, supaya Posi token yang dihasilkan itu jauh lebih sedikit. Oke. Ya, tentu saja biasanya kalau DeFi, kalau decentralized kayak gini ya fokusnya ke community seperti itu. Lalu di sini ada Posi tokenomics ya. Jadi dia ada 100 million Posi total supply yang dibilang sama dia, di mana dia ini pembagiannya adalah farm and pools itu di angka 80 juta Posi token atau 80%-nya ya. Jadi farm and pool itu 80 juta. Lalu airdrop itu di angka 1 juta ya, 1%. Lalu tim dan advisors itu 10 juta Posi token. Lalu whitelist distribution 5 juta dan liquidity itu 4 juta Posi token. Ya, jadi ini total Posi token yang beredar gitu loh, yang bisa diciptakan, yang bisa dikeluarkan kayak gitu. Ya, jadi cukup oke juga, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Lalu kenapa harus Position Exchange? User friendly, biasanya selalu kayak gitu, mudah digunakan oleh user baru. Lalu secure, aman, ya tentu saja aman ya karena dia decentralized. Lalu lightning quick, cepat ya, transaksinya juga cepat karena di BSC ya. Lalu low fee ya, seperti kita tahu BSC saat ini merupakan blockchain dengan gas fee yang termasuk paling rendah dibandingkan dengan Ethereum maupun Bitcoin. Lalu transparansi, ya dia transparan ya. Lalu
dia transparan karena governance-nya ya. Jadi kalian sebagai pemegang token POSI punya hak sebagai governance gitu. Lalu ada support ya, jadi timnya selalu membantu kalian. Jadi kalau kalian ada masalah, kalian kontak aja timnya, nanti timnya bisa membantu kalian gitu loh. Itu support. Lalu di sini ada roadmap-nya. Dia Juli 2021 itu airdrop dan notary whitelist registration. Ini udah selesai public sale. Nah, kita langsung loncat aja ya. Dia open testnet itu Agustus kemarin. Jadi Agustus kemarin dia udah open testnet ya. Dia udah open website-nya untuk testing dan experimenting. Lalu September 2021 itu dia website mainnet launch ya. Jadi dia udah official website mainnet launch yang kita lihat sekarang. Platformnya itu akan bekerja seluruhnya ya di 2021 September. Lalu Oktober ke depan itu dia akan meluncurkan Android dan iOS mainnet launch ya. Jadi nanti dia akan meluncurkan aplikasi dia di multi platform seperti Android maupun iOS ya. Jadi kalian bisa melakukan trading di mana saja kapan saja 24 jam per 7 hari. Per 7 hari. Jadi setiap hari lah intinya kan bisa trading kayak gitu ya. Menggunakan aplikasinya dia. Jadi di sini untuk ada aplikasi sih cukup menarik menurut gua. Apalagi orang yang mau trading itu kan nggak mau ribet ya. Kalau lu cuma tradingnya cuma menggunakan website, menurut gua terlalu ribet. Gampangnya kan kalau website itu kan di browser laptop, kalau di browser HP kan susah ya. Jadi menurut gua cukup bagus kalau dia langsung mengeluarkan aplikasinya gitu, selama nggak ada bug, nggak ada error. Jadi kalian bisa tunggu aja Oktober 2021, lihat aplikasinya apakah bagus atau enggak. Kalau bagus ya cukup oke gitu untuk diinvestasikan. Perlu lihat juga berapa banyak penggunanya ya, karena mau trading pun kalau dia nggak ada likuiditasnya juga susah. Lalu November 2021 itu dia akan listing di major exchange ya. Jadi nanti dia akan mencoba untuk listing POSI di berbagai exchange. Lalu dia ada listing POSI version 2 in major exchange, making available in the most popular exchange and trading platform. Lalu Desember 2021 itu dia targetnya sih hanya reaching 5 juta users ya. Jadi target dia itu untuk mencapai 5 juta user di akhir tahun, sebelum akhir tahun tercapai kayak gitu. Nah, kalau kalian penasaran kapan mainnetnya launch, nah kalian bisa lihat di sini ya. Di sini dia ada kasih countdown, di mana saat video ini dibuat itu 10 hari, 21 jam, 36 menit, 20 detik. Ya, nanti mainnet itu diluncurkan. Jadi kalau kalian nanya, kok kapan nanti mainnetnya diluncurkan? Nah, kalian lihat aja di website sendiri, beres gitu loh. Ya, jadi kalian lihat sendiri di websitenya, dia ada kasih countdown, kasih kepastian. Ya, cukup bagus kalau dia ngasih kepastian. Lalu di sini ada aplikasinya ya. Jadi kan bisa lihat di sini ada aplikasinya ya. Jadi ya tampilannya hitam ya, sama aja kayak aplikasi-aplikasi exchange lainnya ya, seperti ini gitu. Jadi nggak ada yang bisa terlalu gimana-gimana. Ya jadi di sini kalau kalian klik di Google Play-nya itu fiturnya belum ada, di sini juga belum ada gitu. Nanti kalian bisa download melalui sini ketika udah diluncurkan. Oke, sisanya udah sih itu aja ya. Dia ada audit by Certic. Lalu harganya juga nah, kita overview-nya aja ya. Jadi overview-nya ini saat ini dari informasi di websitenya adalah total value lock atau total dana yang di lock atau yang dikuncikan di websitenya dia itu ada di angka di DeFi-nya dia ya. Baik pools maupun farm itu ada di angka 25 juta dolar, 223.122 dolar ya, itu yang di lock. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini posisi holdernya itu di angka 306.313. Kita bisa cocokin sama BSC ya, sama ya 306.298 ya. Di sini lebih dikit, tapi intinya sih 306.000 wallet yang ngehold. Lalu sirkulasi supply yang beredar di angka 6 juta ya, 6 juta token ya. Ini merupakan dari total supply dikurang total yang sudah di lock gitu loh. Jadi yang beredar segini 6 juta. Lalu pending rewardnya 303 juta dolar. Sorry, 313.000 dolar ya, 313.000 dolar. Total RFI distribution itu di angka 2 juta dolar. Total buyback and burn itu coming soon, jadi dia belum ada buyback
and burn, masih nanti ke depannya dia akan munculkan ya. Lalu di sini kalian bisa stake token. Jadi ada farming, ada pools ya, lalu ada trading ya, lalu nanti dia ada referral reward program, lalu dia ada multiple reward liquidity provider untuk LP dan lain-lain. Ya, di sini kita bisa lihat untuk pulsnya di sini ini angkanya ini 258,6416% APR. Ya, jadi ini merupakan bunga yang disetahunkan annual per year. Ya, jadi ini bacanya 258%. Intinya gitu aja lah, 258%. Jadi kalian bisa stake posi token kalian di sini gitu loh. Jadi kan tinggal stake aja, kalian connect wallet, lalu kalian start earning segala macem ya. Jadi kalian bisa stake posi untuk mendapatkan token posi ya 258%. Ya, di sini kalian bisa lihat deposit fee-nya itu 2%, di mana 1% itu RFI. Lalu harvest lockup-nya itu 12 jam. Jadi kalian ketika sudah misalnya nih hasil harvest kalian misalnya 1000 posi, lalu kan pengen tarik ya, kalian pengen tarik masukin ke wallet kalian, nah itu kan harus tunggu 12 jam dulu setelah kalian melakukan permintaan penarikan. Jadi kalian minta dulu, saya mau narik nih 1000 posinya ya. Nah, setelah kalian minta, nanti kalian harus tunggu 12 jam baru dia akan masuk ke wallet kalian kayak gitu. Itu namanya harvest lockup seperti itu. Lalu di sini ada NFT ya, posi NFT pools. Nah, kalian bisa staking NFT gitu. Jadi kalian bisa beli NFT-nya itu di NFT marketplace di sini ya. Jadi jangan tanya lagi beli di mana NFT-nya, kalian bisa kunjungi aja website langsung ya. Ada marketplace-nya, kalian bisa beli di sana NFT-nya dengan orang lain. Kalian beli NFT-nya lalu kan stake di sini gitu dengan APR 652%. Tergantung dari power stake-nya. Oke ya, cara hitungnya itu dari power stake. Kalau ini kan hitungnya dari jumlah koin. Kalau ini hitungnya dari power stake-nya. Jadi tiap NFT itu dia punya status power stake yang berbeda-beda. Kalian tinggal hitung aja, kalian lihat ceknya. Kalian cek NFT-nya power stake-nya berapa sih? Setelah itu kalian tinggal hitung dikalikan dengan APR-nya aja yang disetahunkan. Itu sebesar 652%. Oke ya. Harvest lockup itu 12 jam. Lalu harvest fee-nya itu di angka 5%. Lalu reward reset in, ini reward-nya itu yang di reset itu kapan gitu loh. Ya, jadi APR ini akan di reset setiap beberapa jam. Di sini ada waktunya kayak gitu. Simple ya soal pulse ya. Jadi pulse saat ini baru ada baru dua aja. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya, kalian pelajarin aja. Lalu kita lihat di farmingnya. Nah, untuk farmingnya sebagai penyedia likuiditas saat ini baru ada dua doang ya. Posi pairing Binance USD dan posi pairing BNB gitu. Jadi saat ini baru ada dua aja untuk farmnya ya. APR yang Binance USD itu 905%, sedangkan BNB itu 843%. Ini unik sih, unik karena dia lebih besar yang stable. Biasanya yang stable coin ini itu jauh lebih kecil. Cuma di sini lebih besar. Jadi gue sarankan kalau kalian pengen jadi penyedia liquidity, kalian ambil yang stable aja, jangan ambil yang BNB. Kenapa? Karena ketika harga BNB turun, maka si posi ini akan dijual untuk membeli BNB kembali supaya harganya itu dua-duanya itu stabil gitu loh. Dua-duanya sama gitu. Sedangkan kalau Binance USD kan lebih aman, lebih impermanent loss-nya itu lebih lebih oke lah ya, lebih oke lah intinya seperti itu. Oke, dia punya harvest lookup-nya sendiri. Harvest lookup-nya juga paling kecil itu hanya 8 jam. Jadi kalian cuma cukup nunggu waktu 8 jam aja. Kalian nggak perlu nunggu sampai 10 jam supaya reward-nya itu masuk ke wallet kalian gitu. Lalu di sini ada detail, kalian bisa lihat TVL-nya berapa, totalnya berapa, segala macam ya. Di sini kalau kalian lihat TVL-nya pun juga lebih besar yang stable ya, di angka 9 juta dolar, sedangkan yang BNB itu 6 juta dolar. Jadi kalian ambil yang ini aja kalau kalian pengen staking. Ya, saran gue sih seperti itu. Lalu next, nah ini ada namanya swap ya. Swap ini ya kayak pancake swap aja. Kalian bisa exchange, kalian bisa membeli atau menjual token-token secara cepat gitu loh. Cuma kan karena tadi liquidity-nya baru dua ya, baru posi Binance USD sama BNB, baru cuma ada tiga ya. Kalian hanya bisa itu aja gitu sih sebenarnya. Ya, simple sih.
kayak gitu. Jadi kalian connect wallet dulu. Lalu kalau kalian pengen bikin LP, ya kalian bisa tinggal ke liquidity, kalian add liquidity, beres. Kalian bikin LP posi Binance USD misalnya yang tadi ya. Ya kalian tinggal masukin aja posinya 10, nanti akan muncul butuh berapa Binance USD. Kayak gitu secara otomatis kalau kalian sudah connect wallet. Ini kan gue belum connect wallet jadi nggak muncul. Kayak gitu ya. Lalu fitur selanjutnya fitur trading, cuma fitur trading ini belum bisa ya. Ini kan masih proses pengembangan. Tapi mungkin beberapa user itu sudah mendapatkan cash code atau supaya bisa mengakses trading ini dalam sebutannya apa ya? Beta, open beta, close beta, percobaan kayak gitu ya, prototype ya semacam itu. Jadi kan yang punya code-nya kalian bisa ngetes aplikasi tradingnya apakah ada bug, ada lancar atau ada gangguan kah kayak gitu ya. Kan kalau kalian pengen coba mungkin kalian bisa minta ke admin ya, mungkin dikasih mungkin ya. Lalu next itu ada NFT. Nah, kayak gini yang tadi gue bilang ya. Jadi ini adalah NFT yang diciptakan oleh pihak Position Exchange, di mana tiap NFT ini itu punya namanya mining power. Kalian bisa baca sendiri di sini ada productivity-nya 0 sampai 500.000. Lalu mining efficiency-nya 110% sampai 120% ya. Ya, kalian bisa lihat di sini ada ratingnya sendiri, ini copper, silver, ini green ini apa ya, entahlah ya. Jadi kayak gitu ada engineer, boss, pilot, janitor, accountant kayak gitu. Nah, kalian bisa beli NFT di sini ya. Ada harganya, kalian harus connect wallet dulu. Lalu kalian juga bisa beli di NFT marketplace. Nah, kayak gini ya. Di sini itu ada orang jual, contohnya ada orang jual NFT yang janitor ini, janitor posi. Itu dia sistem itu kayak bit ya. Jadi ini sistemnya bit. Di sini ada latest price-nya itu di angka 1,1 posi ya. Jadi ini termasuk murah sih, 1,1 posi, hanya $6 doang. Ya, ini unlock in 25 hari ya. Lalu dia ada kode NFT-nya, lalu ada jamnya, kalian tinggal klik aja kayak gini. Nah, ada statusnya dia akan selesai di 2 hari lagi. Jadi 2 hari 2 hari 23 jam ya, berarti ya kita anggap 3 hari lah ya. 3 hari itu nanti ini udah selesai NFT marketplace untuk item ini kayak gitu. Jadi kalau kalian tertarik, kalian pengen beli NFT ini ya kalian tinggal unlock wallet, kalian beli POSI token, lalu kalian beli NFT-nya kayak gitu ya. Kalian ngebid, ini jatuhnya sih bidding sih, sebutannya apa ya? Lelang ya. Jadi ini jatuhnya lelang. Jadi kalian melakukan pelelangan kan, di mana kalau kalian ngebitnya lebih tinggi dan waktunya habis ya kalian berhak atas NFT tersebut kayak gitu. Jadi kalau kalian beli NFT di NFT marketplace, kalian melakukan pelelangan, gue saranin itu kalian pantengin. Ketika waktunya sudah mau habis, misalnya waktunya tinggal 10 menit lagi, nah itu kalian pantengin perubahan-perubahannya, kalian refresh terus aja websitenya. Kalian lihat harganya di sini di record di bit history supaya kalian menang kayak gitu. Oke ya. Lalu apakah membeli NFT itu worth it atau enggak? Biasanya ada pertanyaan kayak gini. Menurut gua kalau untuk mining, kalau memang NFT itu bisa dibuat mining, ya itu menurut gua worth it. Selama harga yang kita beli itu sama keuntungan yang nanti akan kita dapatkan itu tentu saja lebih besar di keuntungannya gitu. Jadi anggapnya kita kayak beli mesin mining ya, ibaratnya kan beli mesin mining untuk melakukan mining dengan tujuan untuk mendapatkan profit lebih gitu dengan mesin mining kalian. Jadi kurang lebih seperti itu sistemnya. Jadi kan hitung-hitung aja deh, kalian tanya-tanya orang, kalian join grupnya, grup telegramnya misalnya, grup telegramnya akan tanya yang janitor ini sehari hasilin berapa posisi token. Nah, nanti kan hitung aja berapa, lalu kalian kira-kira dengan harga janitor di NFT marketplace itu dibagi sama keuntungannya berapa lama, berapa hari keuntungan kalian akan tertutupi kayak gitu. Modal kalian akan tertutupi seperti itu sih. Oke ya. Oke ya. Jadi ini sistemnya sama aja kayak yang di dinosaurus hijau itu ya, sama aja. Lalu fitur selanjutnya itu ada referral ya. Jadi di sini ada
kode referral ya, nanti gue taruh di deskripsi. Kalau kalian pengen pakai punya gue juga boleh, gue sangat berterima kasih ya. Jadi di sini kalian akan mendapatkan komisi referral swap 5% untuk farm dan single stacking pools reward di position exchange. Jadi setiap ada orang yang menggunakan referral code kalian lalu dia melakukan farms atau single stacking pools, kalian akan berhak mendapatkan reward 5% ya, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi ya kurang lebih sama aja dengan fitur-fitur referral di aplikasi lainnya. Oke ya, lalu next kita lihat di harganya saat ini. Di sini ini Dex Guru, jadi kalau kalian pengen lihat chartnya itu dari Dex Guru aja, ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi juga. Di sini kalau kita lihat dari awal dia keluar launch, ya, launching ya. Ketika di awal launching itu di angka, kita lihat perkiraan aja sih di sini ya. Dia di angka 7 dolaran ya. 7 dolaran awal dia launch, sempat naik ke 7,8. Hmm, 28 Agustus 4 dolar ya. Jadi ketika Agustus itu 4 dolar, kita ambilnya nggak usah jauh-jauh dari Agustus saja deh ya supaya gampang. Lalu dia sempat pump ya ke 7 dolar, dari 4 dolar ke 7 dolar. Lalu sempat turun ya, biasa orang take profit udah pasti terjadi hal seperti ini ya chart ya. Lalu dia mulai naik lagi ya, naik lagi lalu take profit lagi ya, kurang lebih kayak gini lah. Di sini ada terjadi dump parah nih. Jadi ini gue juga kaget, nggak tahu kenapa ini dumpnya itu cukup parah ya. Kalian bisa lihat di sini sempat ketahan di 7,1, lalu dia dump turun anjlok parah ke angka 5 dolar. Sampai sekarang ini dia masih di angka 5 komaan ya, masih pala 5. Jadi kalau kalian pengen tentang nanya soal chart ini, mendingan kalian tanya ke teman kalian yang ahli dalam teknikal. Jadi gue nggak ahli dalam teknikal, jadi gue nggak bisa ngomong banyak. Intinya adalah kalau terjadi dump seperti ini, berarti fitur anti whale-nya itu belum bekerja dengan baik, kayak gitu. Ya, harusnya kalau dia masih ada fitur anti whale yang mencegah orang menjual dalam jumlah banyak hanya dalam satu wallet, ya harusnya sih penurunannya tuh nggak secara signifikan seperti ini gitu, satu candlestick gitu ya. Cuma di sini kan jatuhnya anjlok nih, kalian bisa lihat di sini ya, dari 5,6 ya, 5,6 ke angka 5 dolar, jadi turun 0,6 dolar, lalu dia sempat recovery naik lagi ya sampai sekarang. Akhirnya sih udah mulai stabil lagi, cuma kita nggak tahu apakah nanti ada dam lagi atau enggak. Biasanya sih orang pasti take profit sih dengan TVL. Nah ini kalau kalian lihat di sini di overview-nya ya, dengan kalian tinggal totalin aja sirkulasi supply yang beredar dikalikan dengan harga saat ini ya, lalu dikurangkan dengan total value lock ya. Apakah TVL ini ada lebih dari 50% dari total sirkulasi yang beredar gitu loh. Kalau ada lebih dari 50%, berarti kemungkinan damnya lebih kecil. Cuma kalau kurang dari 50%, kemungkinan damnya itu besar. Biasa sih gue jadikan patokan itu seperti itu, kayak gitu ya. Jadi di sini udah 5,6. Apakah ini murah atau mahal? Jawabannya, jawabannya tergantung dari kalian masing-masing ya. Kalau menurut gue sih, dia belum meluncurkan trading fiturnya itu. Dia belum meluncurkan aplikasi mobile ya. Dia belum meluncurkan fitur tradingnya. Kita juga belum tahu berapa trading fees-nya. Kita juga belum tahu berapa gas fees-nya. Ya, jadi apakah potensinya masih ada? Jawabannya potensinya masih ada. Cuma apakah pasti naik lagi lebih dari ATH-nya yang dulu? Bisa jadi. Apakah bisa dump? Juga bisa terjadi, kayak gitu ya. Jadi gue nggak bisa ngejawab pasti. Kalau kalian pengen masuk ke sini, mungkin saran gue adalah diversifikasi aset. Boleh masuk tapi jangan all in. Ya, jadi kalian diversifikasi aja. Misalnya dari aset lain kalian udah cuan dari aset lain itu kalian ambil, kalian invest ke posi kayak gitu. Ya. Lalu kita lihat di Certic-nya. Jadi dia udah Certic kemarin ya.
Ini requestednya Agustus tanggal 5 ya. Agustus tanggal 5, revisinya tanggal 11, bahasa Solidity tentang security assessment, tentang keamanannya. Kritikalnya 0%, majornya ada satu, ya. Majornya ada satu, ini tentang centralization dan privilege. Nah, kalau dia udah masuk ya ke centralization dan privilege, sedangkan dia mengklaimnya adalah decentralized, nah ini perlu dipertanyakan ini itu apa, gitu kan. Tanyakan aja ke timnya ini itu apa, ya, apakah bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat atau enggak, ya kan, tanyakan. Lalu sisanya sih nggak terlalu penting ya, kayak minor logical issue, lalu ada information tentang coding style dan gas optimization. Di sini ada gas kayak gitu. Jadi ini tentang informasi aja sih sebenarnya sih, hanya butuh diupdate sedikit kayak gitu. Ya, kalau ini sih normal ya, rata-rata sih project kayak gini sih hasilnya sih. Jadi ini nggak terlalu bisa dikomentarin banyak, intinya yang kalian harus perhatiin adalah di majornya aja. Kalian tanyakan majornya ini itu apa, kayak gitu. Oke, paling sampai saat ini aja sih tentang POSI ya, Position Exchange. Eh, Ya itu aja sih, udah gue jelasin juga ya fitur-fiturnya, tujuannya apa, nanti ke depannya seperti apa. Intinya nanti dia akan membuat mainnetnya sendiri mungkin, lalu dia akan berusaha mengurangi biaya gas fee dan biaya fee transaksi atau fee trading dia aplikasinya dia gitu loh. Kalau dibandingkan dengan PancakeSwap, tentu saja ini merupakan solusi terbaru ya, solusi yang bisa dibilang satu langkah di depan dari PancakeSwap. Cuma perlu diingatkan ya, perlu kalian pikirkan juga apakah teknologi ini bisa jalan atau enggak. Kalau memang masalah ini bisa diselesaikan, kenapa nggak dari dulu PancakeSwap selesaikan kayak gitu. Jadi kalian harus tahu dulu apakah memang si position action ini bisa memberikan aplikasi yang optimal atau enggak kayak gitu. Jadi kalian harus pantengin lebih lanjut kayak gitu. Lalu timnya juga anonim ya, timnya anonim, jadi dia nggak ada timnya, nggak kelihatan, timnya anonim. Oke. Lalu sisanya sih paling kan bisa join telegramnya, lalu kalian bisa follow twitternya. Ya. Untuk telegramnya di angka 137.000 subscriber, ya biasa itu untuk sharing info-info aja. Ya, lalu ada grupnya juga sih, kan ada grupnya juga, kan bisa ngobrol-ngobrol di sana. Ya, lalu untuk Twitternya, dia join dari Juli 2021 dengan 116.000 follower. Ya, jadi followernya sangat banyak. Ya, lalu dia up to date juga ya. Nanti trade feature-nya fitur dari aplikasi tradingnya itu dia nggak ada custodial. Lalu high leverage hingga 120 kali. Lalu dia ada sistem limit stop order ya, sama ya kayak Binance dan toko kripto, ada limit dan stop ordernya. Lalu mobile compatible dan lain-lainnya ya, jadi kurang lebih sama, cuma bedanya intinya adalah CeFi dan DeFi aja, centralized dan decentralized. Harus KYC dengan yang tidak KYC, intinya sih seperti itu aja. Sisanya sama aja kayak PancakeSwap dan juga sama kayak si Dino hijau itu yang staking NFT. Gue lupa namanya apa tiba-tiba kayak gitu ya. Oke, sampai sini videonya tentang POSI. Semoga kalian menikmati video ini. Video ini ternyata gue cek cukup panjang ya, udah sampai 38 menit ya. Jadi semoga apa yang gue bahas itu kalian udah paham, dan kalian bisa menjadikan pertimbangan apakah kalian akan investasi di POSI atau enggak. Tentu saja tetap lagi gue bilang jangan langsung beli ketika kalian mendengar video dari gue doang, tapi kalian juga harus riset sendiri, riset lebih jauh di YouTube lain, di channel lain, di grupnya, kalian tanya-tanya segala macam supaya kalian jelas informasinya kayak gitu. Oke ya, kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa di like ya, di subscribe, terus tetap dukung channel ini supaya terus berkembang ya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.